Selamat datang kembali di channel saya. Perkenalkan, nama saya Alwi Sarul Alfalah. Pada video kali ini kita akan melanjutkan sesi tutorial cara pembuatan aplikasi inventaris barang menggunakan Laravel 10. Pada video sebelumnya kita sudah melakukan setup dengan menggunakan Laravel 10, kemudian Tailwind, lalu Flowpipe. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke bagian database migration. Jadi di sini sudah ada database sederhana, di mana nanti ada table users, ada kategori, items atau barang, stock in dan stock out. Nah, bagaimana cara kita mengimplementasikan database ini ke dalam Laravel kita? Kita akan bahas di video kali ini. Oke, untuk yang pertama kita akan buat model migration dan controller untuk kategoris ya. Kita kesampingkan dulu. Oke, kita buka terminal. Oke, seperti pada video CRUD dasar Laravel sebelumnya, kita bisa membuat migration, controller, dan model dengan perintah sebagai berikut. Kita enter. Oops, terdapat salah resource. Oke, sudah terbuat ya. Kita cek dulu di bagian database migration, lalu ke kategoris. Kita bisa close. Nah, di sini sudah ada migration untuk kategoris. Nah, kita sesuaikan dengan tabel yang kita sudah buat, yaitu ada name ya. Di sini ada name. Kita buat, kita copy. Ini kita ganti dengan string. Oops, string. Lalu name seperti ini. Oke, kalau sudah kita bisa lanjutkan ke yang lain ya. Kita buka terminal. Kita bisa cek tabel yang lain. Kita akan membuat sebuah tabel yaitu items. Oke. Caranya adalah sama seperti sebelumnya ya. PHP artisan make model seperti ini. Kita enter. Nah, sudah terbuat. Lalu kita ini close saja. Kita pergi ke items table. Di sini ya. Kita sesuaikan. Oke. Di sini ada sebuah relasi yaitu foreign ID seperti ini. Kemudian kita ambil kategori ID-nya seperti ini. Lalu kita kasih string name untuk nama dari itemnya, atau kita spesifikin ya, item name. Kemudian kita bisa tambahkan description. Kemudian stock kita stock kita integer saja, integer. Kemudian ada price ini kita bikin integer. Kemudian ada foto ini kita string. Nah, untuk foto kita bisa set no label, tidak apa-apa. No label seperti ini.
Untuk description kita bisa no label juga, tidak apa-apa. No label. Oke, sebentar. Oke, seperti ini. Kalau sudah, kita lanjutkan ke tabel selanjutnya, yaitu adalah stock in. Oke, caranya sama seperti tadi. Kita tinggal sesuaikan saja. Stock in seperti ini. Oke, kita satu lagi ya. Stock out. Nah, sudah terbuat semuanya. Oke, kita masuk ke stock in. Migration stock in. Nah, oke, kita lihat di sini ada apa? Ada foreign key dari item ID dan user ID. Oke, foreign key dari user ID seperti ini. Item juga sama. Kemudian ada lagi misalkan quantity itu ini integer quantity. Kemudian ada date in, yaitu tanggal masuknya berapa. Date in ini ganti date. Kemudian ada description. Ini no label, tidak apa-apa. Ini ganti string seperti ini. Oke, jadi sudah untuk stock in. Untuk stock out kurang lebih sama, jadi kita paste saja, copy paste, lalu kita cari migration stock in, stock out ya, stock out hampir sama, kita kopas saja. Oke, stock out. Oke, sepertinya saya agak keliru. Stock ini tuh tidak ada description-nya. Oke, stock in. Oke, stock out. Nah, oke, kurang lebih sudah. Kalau sudah semuanya, sekarang kita tinggal menjalankan perintah migration untuk menjalankan perintah migration yang sudah kita tulis agar bisa terbuat tabel-tabelnya ke database. Kita buka terminal, kita jalankan php artisan migrate. Nah, sudah ya, termigrasi dengan baik. Sekarang kita bisa cek. Kita bisa cek hasilnya. Kita ke database inventory apps, lalu akan ada tabel-tabel yang sudah kita buat di migration. Untuk users ini tidak ada perubahan ya, karena memang sudah ada dari bawaan Laravel-nya. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke VS Code-nya. Oke, seperti yang kita tahu bahwa dari tabel-tabel ini terdapat relasi-relasi ya. Ada user ke stock in, user ke stock out, kemudian ada kategori ke item, dan lain-lain. Ketika kita ingin membuat sebuah relasi di Laravel, kita bisa lakukan di bagian modelnya. Kita cari model ya di app models. Pertama kita akan ke user saja, user dulu. Oke, sekarang kita lihat dia berelasi ke mana. Users ini dia berelasi ke stock out dan stock in.
Di sini kita bisa tahu bahwa satu user dia bisa melakukan stock out banyak, berarti one to many ya. Stock in juga sama, one to many, berarti satu user bisa banyak stock in. Oke, caranya adalah kita bisa ke sini, kemudian kita bisa has many seperti ini. Nanti dia akan ada sebuah suggest ya, seperti ini. Kita bisa enter. Nah, kemudian kita ini bisa hapus saja. Lalu kita buat stock in seperti ini. Lalu dia one to many kemana? Ke model yang namanya stock in. Stock in. Oke, foreign key-nya adalah yang tadi user ID. Seperti ini saja. Kita lakukan hal yang sama ke stock out. Stock out. Stock out. Kemudian relasinya kemana? Ke model stock out. Stock out seperti ini. Kemudian user ID juga sama. Oke, kalau sudah, sekarang kita tinggal membalas usernya. Maksudnya adalah ini kan dari user sudah terhubung ke stock in dan stock out. Sekarang tinggal kebalikannya. Caranya adalah kita bisa ke model stock in dan stock out ya. Nanti kita ke stock in dulu. Caranya adalah kita ke sini lalu ketikkan saja belongs to seperti ini. Nanti terdapat sebuah suggest ya. Kita bisa enter. Ini dia ke user sudah benar. Ini bisa kita hapus. Atau kita kayak gini saja nggak apa-apa. Ini kita import boleh. Kemudian ke user, lalu tadi penghubungnya adalah user ID seperti ini. Oke, sudah. Sekarang kita kopas lagi ke yang stock out. Stock out kita taruh di sini. Kita bisa import Alt Ctrl I, kelas imported ya, sama, tidak ada perubahan. Untuk users kita bisa seperti ini, samakan saja ya. Ini kontrol. Nah, kita import. Ini sebenarnya harusnya tanpa ini pun masih berjalan ya, tapi biar sesuai saja, biar rapi. Kemudian kalau sudah, kita lanjutkan ke relasi yang lain. Relasi yang lain itu ada kategori ke item. Jadi satu kategori itu bisa mempunyai banyak items. Oke. Mirip seperti yang user ke stock in dan stock out, kita ke kategoris, sama saja ya, karena dia one to many. Dari kategoris kita punya has many, ada suggest, kita enter saja. Kemudian kita punya items, ini kita import, Ctrl Alt I. Kemudian dia mempunyai relasi kemana? Ke items. Ini modelnya ya, bukan controllernya. Ini adalah model, merujuk ke model. Lalu dia punya kategori ID. Oke. Kalau sudah, kita bisa kontrol item sini untuk ke model itemnya. Sudah. Sama seperti stock in dan stock out, kita istilahnya tuh kayak hubungkan balik ya, hubungkan balik items ke kategori dengan cara belongs to, kita enter ya sesuai suggest, lalu ke namanya kategori. Oke, kita kontrol Alt I, lalu ini ke kategoris. Kemudian dia kategori ID ya. Ini kita hapus saja.
Oke, apakah masih ada lagi? Oke, seharusnya oke. Oke. Jadi items juga dia punya relasi ini ya, one to many ya, ke stock in dan stock out. Oke, kita coba ya. Berarti ini adalah has many stock ins. Oke, ini kata kontrol alt i, lalu dia ke stock in seperti ini, lalu item id. Kalau sudah, kita samakan saja ya, stock out juga sama, stock outs, as many stock out. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke stock in dan stock out. Oke, sekarang dia akan belongs to ke item tadi ya, item, kemudian ini ke items. Ini juga sama di stock out ya, kita cari stock out. Nah, sudah selesai. Kalau kita coba cek, oh ya sama, item ID. Oke, seharusnya sudah. Oke, kalau sudah kita bisa melakukan coding ya. Oke, tapi sebelum itu kita akan cek caranya adalah misalkan kita ingin membuat sebuah data baru ya, tapi via terminal gitu. Kita bisa lakukan php artisan tinker seperti ini. Nah, nanti dia akan masuk. Oke, untuk membuktikan bahwa relasi database kita berhasil, kita bisa lakukan dengan menginput data sesuai dengan relasinya ya. Misalkan pertama kita akan ke kategori dan item. Oke, kita bisa lakukan seperti ini. $x sama dengan misalkan new app, kita deklarasikan dulu modelnya ya, model, lalu misalkan kita kategoris, app model kategoris not found. Kategories, models. Nah, oke. Kemudian kita buat data baru ya, x create, bisa seperti ini. Kemudian tadi namanya adalah name seperti ini. Misalkan kategori barangnya adalah misalkan smartphone seperti ini, tutup. Oke. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya, di setiap modelnya kita lakukan dulu yang namanya seperti ini. Kita available dulu atau kita gunakan guarded. Di kategori kita bisa lakukan seperti ini. Protected,
guarded. Nah, semua input dari user kecuali ID-nya bisa dimasuki ke tabel categories. Begitupun ke yang lain ya. Ini item juga sama. Item sama, stock in, stock out. Oke, harusnya sudah semua. User otomatis sudah, karena dia bawaan dari Laravel ya. Oke, kita ke terminal lagi. Kita ke Tinker lagi. Lalu kita ini ya, jalankan modelsnya seperti ini. Kemudian kita tambahkan data seperti ini ya. Oke, data sudah masuk. Smartphone seperti ini. Oke, kita bisa cek di database lalu ke categories. Oke, data sudah masuk ya, namanya smartphone. Oke, sekarang kita ingin membuat relasi ya. Misalkan kita ingin memasukkan data ke items dengan kategori smartphone. Ini kita ganti seperti ini ya, item seperti ini. Kalau sudah, kita lakukan hal yang sama. Item name, misalkan ini adalah Samsung A56 seperti ini. Kita lihat ininya apa aja, item name, description, kita description ini HP terbaru, kemudian stok, stoknya adalah 100, price, ini kalian tidak perlu terlalu memusingkan bagian ini ya. Ini untuk membuktikan saja bahwa relasi kita sudah berhasil. Descript. Foto. Oke, kalau sudah kita bisa enter. Oke, terdapat error, field kategori ID. Oke, kurang kategori ID ya. Kurang kategori ID. Kategori ID. Kategori ID-nya adalah 1 ya, sesuai yang ini. ID-nya 1. Sekarang kita enter. Oke, sudah masuk ya. Jadi kategori ID-nya 1, item name-nya Samsung, deskripsinya, dan seterusnya. Kita bisa cek di database-nya ke bagian items ya. Oke, sudah masuk ke database. Sekarang kita ingin menunjukkan bahwa relasi ini berhasil. Kita masih di yang sama, di yang X, tapi kita coba ke kategori. Nah, belongs to ya, harusnya sudah berhasil. Kategori items. Oke, seharusnya sudah berhasil seperti ini. Oke, jadi sudah terhubung ya. Jadi ketika kita memanggil first, yaitu adalah yang ini,
kemudian kita ke kategori, maka dia akan merujuk ke smartphone. Atau kita bisa juga seperti ini, X, kemudian with, misalkan kategori, first, seperti ini, maka dia akan muncul ya, produknya, HP ini apa, kemudian ke kategorinya. Oke, jadi sudah terrelasi dengan baik. Oke, sekarang kita akan buktikan lagi. Misalkan kita akan lihat si kategori ini punya produk apa aja. Kita bisa ke kategori seperti ini, lalu kita ke with seperti ini, sama, kurang lebih sama. Kita bisa ke items seperti ini, kemudian first seperti ini. Nah, sama ya. Jadi di kategori smartphone ada items seperti ini. Oke, misalkan kita tambahkan lagi ya. Kita tambahkan lagi items. Kemudian kita create barang lagi. Kita create barang lagi dengan barang yang berbeda ya. Nokia. Kalau sudah, kita bisa enter. Oke, sudah ada ya. Lalu kita lakukan lagi seperti yang tadi. Kita ke kategoris. Lalu kita mau lihat di kategoris ini ada item apa saja. Seperti ini. Kita enter, lalu akan keluar. Jadi di kategori ini ada smartphone. Lalu di smartphone ini ada barang apa saja. Ada Samsung A56, lalu Nokia Lumia. Oke, jadi itu ya, sudah terkoneksi dengan baik untuk kategori dan produk atau item. Oke, sekian untuk tutorial pada video kali ini untuk migration database. Untuk selanjutnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.